Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Farhana dengan NPM 200811100094. Pada saat ini, saya ingin menunjukkan proposal pengajuan aplikasi yang berjudul Aplikasi Anti-Steamer atau Anti Tengkulak Pemberantas Kenaikan Harga Barang yang dinaungi oleh PT Teknologi Nusantara. Dan ini merupakan sebuah lampiran yang ditujukan kepada Bapeti selaku pengawas dari kegiatan transaksi seperti ekspor impor dan kegiatan perekonomian yang lainnya. Dan ada bab 1 yaitu pendahuluan berisi latar belakang, yaitu mengenai pengepul atau tengkulak bahan baku menjadi permasalahan ekonomi dalam negeri. Tengkulak menyengsarakan masyarakat umum, petani, dan pemerintah. Tengkulak memiliki cara yang cukup curang atau culas dalam memperjual dan memperbelikan barangnya. Dan rumusan masalah yang akan kami berikan adalah bagaimana sistem aplikasi anti-steamer ini berjalan. Lalu kedua, bagaimana proses transaksi antara pembeli dan petani bisa diawasi. Ketiga, bagaimana canggihnya fitur di dalam aplikasi anti-steamer. Yaitu tujuannya yang pertama untuk mengetahui sistem aplikasi anti-steamer berjalan. Kedua, mengetahui proses transaksi di antara pembeli dan petani untuk diawasi. Ketiga, mengetahui canggihnya fitur di dalam aplikasi anti-steamer. Lalu ada manfaat, yaitu manfaat bagi pemerintah untuk menanggulangi kelangkaan barang yang dibarengi oleh kenaikan harga barang. Manfaat bagi petani, yaitu agar mereka tidak dicurangi oleh para tengkulak ini. Dan manfaat bagi masyarakat agar barang itu tetap stabil. Lalu terdapat tinjauan pustaka. Ada hubungan perilaku tengkulak terhadap petani, lalu proses tengkulak membeli dan menjual barangnya. Hubungan antara tengkulak terhadap petani. Yaitu tengkulak itu memiliki perilaku yang mudah dan menekan petani sebagai penyedia atau produsen dari sebuah komoditas atau produk. Hal ini disebabkan oleh kurangnya atau keterbatasan dari akses petani untuk mengatur komoditas atau produk yang akan diperjualbelikan ke masyarakat atau ke luar negeri. Nah, keterbatasan akses petani ini tuh dimanfaatkan oleh para tengkulak yang nakal-nakal ini. Para tengkulak ini membeli harga di petani dengan harga yang sangat minim dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Ada proses tengkulak membeli dan menjual barangnya kepada masyarakat dan membelinya dari petani. Pada awalnya seorang petani itu tidak memiliki akses. Lalu sebagai seorang tengkulak, mereka memanfaatkan ketidaksanggupan seorang petani untuk menjual dan untuk menjualkan barangnya. Biasanya ini dialami oleh petani yang di luar daerah yang sangat cukup terpencil, yang tidak memiliki transportasi atau biaya perjalanannya sangat mahal. Sehingga sebagai tengkulak berani untuk menuju wilayah terpencil itu sebagai aksi transaksi dengan para petani di sana.
eh, tengkulak tersebut itu membeli barang dari petani dengan harga yang sangat minim dan membelinya dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu mereka menyimpan barangnya terlebih dahulu di gudangnya, dan setelah pasar kehabisan stok, petani kehabisan stok, dan uh, masyarakat itu membutuhkan, otomatis harga barang akan naik karena kelangkaan barangnya. Sehingga pemerintah harus mengecilkan harga barangnya lagi dengan cara impor dari luar negeri. Hal itu sangat merusak perekonomian bangsa, karena yang seharusnya kita itu bisa ekspor ke negara lain malah impor dari negara lain. Itu akan merusak perekonomian bangsa dan menyengsarakan petani, serta harga barang akan selalu naik apabila jika terus-terusan seperti itu. Pada contoh kasusnya sendiri itu dari salah satu perumahan yang telah saya tinggal ini, yaitu Geraha Permata Sidoarjo Indah. Warga Geraha ini atau warga GPS ini itu membuat sebuah perjanjian dengan pengepul minyak jelantah, karena mungkin tidak tahu cara mengolahnya. Para pengepul ini memberikan jasanya kepada warga setempat. Mereka membeli minyak jelantah dengan harga yang sangat minim karena memang ketidaktahuan warga GPSI dengan cara mengelola atau mengenai harga sebenarnya, seperti itu. Mereka membeli pada saat itu yaitu 3.000 per liter minyak jelantah. Sedangkan di sosial media atau di wilayah lainnya yang ada di Jawa Timur ini, para pengepul yang lainnya yaitu membeli harga minyak jelantah tersebut sebesar 10.000 per liter. Nah, hal seperti ini bisa bila terus-terusan dijalankan akan merugikan. Tetapi karena ini adalah contoh kasus atau contoh kecil dari contoh besar yang lainnya, hal ini tetap tidak memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Karena memang minyak jelantah di wilayah setempat itu tidak tahu harus diapakan dan memang harus ada pengelolanya. Lalu terdapat sistem dan fitur aplikasi anti-steamer, yaitu sebenarnya aplikasi anti-steamer ini itu hanya untuk meminimalisir atau memperkecil jumlah tengkulak yang ingin bertransaksi dengan para petani dan masyarakat. Pada awalnya para anggota dari PT Teknologi Nusantara itu akan mengunjungi pemilik pabrik dan mewajibkan untuk mengunduh aplikasi anti-steamer. Ini tetapi berdasarkan naungan pemerintah, karena memang PT Teknologi Nusantara bekerjasama dengan pemerintah, yaitu Bapeti. Lalu pemerintah akan memberikan konfirmasi atau mengeceki satu persatu agar perusahaan ini itu perusahaan yang didatangi itu mendownload atau mengunduh aplikasi anti-steamer, dan
meregistrasi data diri ke dalam aplikasi tersebut. Begitu juga para petani diharapkan untuk mengunduh dan mendaftarkan diri di aplikasi anti-steamer. Nah, setelah itu sistem utama pada aplikasi anti-steamer yaitu proses transaksi antara petani dengan pemilik pabrik akan direkam menggunakan aplikasi anti-steamer. Para petani hanya perlu memasukkan data di form transaksi apabila terjadi kegiatan transaksi. Dan formnya ini berisi ID khusus user milik pembeli, nama perusahaan, nama pembeli, tempat terjadinya transaksi, waktu terjadinya transaksi, jenis komoditas, harga satuan komoditas, dan harga total komoditas. Lalu, aplikasi ini juga memiliki rekaman tempat dan waktu transaksi secara otomatis. Nah, hal ini bertujuan untuk mencocokkan data yang sudah diinputkan oleh petani agar tidak terjadi kecurangan. Lalu menuju bab 3 ada metode penelitian. Kita menuju ke persiapan. Pada persiapan kali ini kita membutuhkan warna, template warna, ikon, gambar, dan tipografi. Kita juga menggunakan bantuan software Figma untuk mendesain UI dan UX-nya. Dan aplikasi atau software Figma ini kita tingkatkan menjadi tipe organization agar lebih unggul dalam menjalankan atau mendesain aplikasinya. Lalu perancangan dan pembuatan sistem. Pada aplikasi anti-steamer itu menggunakan Android Developer sebagai software pembangun aplikasi. Lalu menggunakan SDK dan dengan minimum versi yaitu 4,4 KitKat. Dan ada beberapa utilitasnya yaitu aplikasi Android Studio, SDK, ADT, plugin, dan ADB. Lalu pembuatan aplikasi anti-steamer sendiri itu yang pertama adalah perancangan tata letak dan sistem formulir masuk dan pendaftaran. Kedua, perancangan tata letak dan sistem halaman utama. Ketiga, perancangan tata letak dan sistem transaksi antara penjual dan pembeli. Terakhir adalah perancangan sistem pembayaran secara online. Lalu ini adalah gambaran sistem yang sangat sederhana dari aplikasi anti-steamer ini. Yang pertama yaitu user harus mendaftar, lalu mengisi data yang valid dan akan menuju ke halaman utama. Lalu user juga langsung bisa melakukan transaksi dan mengisi formnya sesuai dengan atribut yang telah disiapkan. Lalu proses uji coba dan implementasi, evaluasi, dan publikasi. Dan ini adalah anggaran biaya yaitu sewa dan jasa, yaitu sewa jasa software, jasa animasi, jasa pembuatan produk pihak ketiga, dan lain-lain, yaitu sebesar 2.900.000. Kedua adalah bahan habis pakai, yaitu 5 juta. Ketiga adalah transport lokal, yaitu 1 juta. Dan yang keempat adalah biaya lain-lainnya, seperti biaya publikasi, yaitu sebesar 1 juta. Dengan totalnya adalah 9.900.000. Lalu ada jadwal kegiatan untuk 1 bulan pertama yaitu persiapan. Lalu untuk 1 bulan pertama dan bulan kedua yaitu ada perancangan dan pembuatan sistem aplikasi anti-steamer. Lalu di bulan kedua itu ada uji coba dan implementasi sistem aplikasi anti-steamer, evaluasi dan perbaikan sistem aplikasi. Dan pada bagian evaluasi
di minggu pertama bulan ketiga juga dilakukan evaluasi. Lalu di bulan kedua juga ada pembuatan hak cipta. Jadi secara menyeluruh di bulan ketiga aplikasi anti steamer harus sudah jadi. Dan ini ada publikasi laporan akhir dan keuangan, yaitu di bulan ketiga. Ini adalah daftar pustaka, lalu ini adalah gambaran teknologi yang akan dikembangkan. Harapannya informasi yang telah saya sampaikan dapat membantu atau memberikan informasi yang penting mengenai keadaan ekonomi yang ada di Indonesia dan kondisi tengkulak yang merajalela di Indonesia serta kepayahan para petani yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.